Semoga semua makhluk bahagia. Itu sesungguhnya hal yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa ngomong aja, semoga semua makhluk bahagia. Kadang-kadang malah nggak ngerti maknanya. Pokoknya ngulang semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Tetapi pada prinsipnya di dalam Dharma, pikiran itu hanya bisa satu setiap saat. Ketika Anda mengatakan sesuatu yang positif, maka Anda tidak punya kesempatan pada saat itu berpikir yang negatif atau yang lainnya. Sama dengan Anda sedang duduk. Saat ini Anda sedang duduk, tidak bisa sambil berjalan. Sedang berjalan, nggak bisa sambil berbaring. Berbaring nggak bisa sambil berdiri. Hanya satu setiap saat. Karena itu pikiran juga sama. Ketika Anda mengatakan semoga semua makhluk bahagia, maka saat itu pikiran Anda positif. Anda sering mengulang-ulang walaupun nggak ngerti artinya. Kadang-kadang kan hanya sabi sata bawantu sukitata, nggak ngerti artinya, nggak ngapa-ngapa. Tapi pengulangan itu sendiri mengkondisikan Anda punya pikiran yang positif. Kemudian makin mendalam ucapan Anda, makin tenang pikiran Anda, maka kalimat itu menjadi lebih pelan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Pada saat pengulangan itu, nanti Anda itu bisa merasa seolah-olah seluruh pori-pori Anda itu memancarkan cinta kasih. Jadi semoga semua makhluk bahagia. Pikiran cinta kasih ini bisa kemana-mana, ke orang tua Anda, ke teman Anda, ke lingkungan Anda, dan lain sebagainya. Nah, kalau pada saat itu Anda kepingin untuk vegetarian, silakan. Tapi kalau Anda tidak ingin vegetarian, ya tidak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena satu saat pikiran muncul positif, hari itu, saat itu sudah punya karma baik. Ya, nah kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang kemuliaan. Apakah harus meninggalkan keduniawian? Yang tadi saya bahas di sini tentang kemuliaan dan kesungguhan. Tidak berbicara tentang meninggalkan keduniawian, tapi membentuk pola pikir yang baru sehingga kita mampu melepas, mampu bersabar, mampu menyesuaikan diri, dan itu tidak harus meninggalkan keduniawian, meninggalkan keakuan. Itu yang penting. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, inilah profesionalitas. Orang yang tadi saya katakan, dia pasangan hidupnya si A sama si B. Tapi kok teman hidupnya si C. Nah, kenapa? Karena si C punya waktu yang banyak. Si C bisa memberikan nasihat. Si C bisa menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan. Nanti bisa terjadi salah persepsi, ya. Nah, sehingga wah, apa enaknya saya ganti aja ya sama si C ya. Nah, si C ini yang harus punya profesionalisme, yaitu kita adalah teman. Kamu pasangan hidupnya sama si itu. Sama saya, kamu adalah teman. Jangan merusak pertemanan kita dengan bapermu itu. Nah, kalau dari awal kita sudah bikin garis sepakat seperti itu, aman. Tapi kadang-kadang manusia itu memang ketamaannya yang kuat. Jadi kalau ada orang baper, dilayani. Baper juga. Dan akhirnya ya kalau sudah baper-baperan gimana coba? Ya kan hancur rumah tangga orang. Nah, karena itu kita harus ada profesionalisme. Ya, penasehat-penasehat seperti saudara Wedi ini kan juga penasehat, ya. Ya, lo kan biar penasehat nih, kan terapis toh. Itu kalau baper repot. Karena nanti orang yang diterapi itu mungkin aduh seneng sekali sama saudara Wedi, cocok sekali, enak sekali diajak ngomong. Bagaimana, mau nggak kamu aku bawa pulang ke rumah? Kucing apa ini? Ya, tapi ya bagaimana kalau kita tindak lanjuti ini? Ya tinggal profesionalismenya. Oh, kita kan bersahabat, biarkan kita tetap bersahabat sehingga kamu tetap bisa terbuka sama aku.
Soalnya kalau kamu nanti menganggap ini pasangan hidup, kamu nanti jadi sama dengan pasangan hidupmu itu. Kamu kan nggak bisa ngomong sama dia. Nah, justru kamu bisa ngomong sama saya karena bukan pasangan hidup. Jadi biarkan kita begini menjadi pasangan hidup dan teman hidup. Ini profesionalisme dan itu ada garisnya, ada batasnya, sehingga kita tidak main baper-baperan di situ.